semua? Siapa yang tidak hadir? Sebelum kita belajar, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia. Hafal semua kan? Kita biasanya menyanyikan hafal. Oke, semua berdiri. Satu orang di depan, siapa yang bisa baca izin? Berpikir komputasional. Semua tahu berpikir? Tahu. Kalau komputasional apa? Coba. Oke, kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Kenapa kita akan belajar ini? Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kalian bisa tahu apa itu berpikir komputasional, yang bagaimana, kemudian apa guna dan manfaatnya berpikir komputasional bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke? Ji sudah print out untuk kalian. Silakan. Sudah bisa dilihat di situ. Apa itu berpikir komputasional? Suatu pendekatan penyelesaian masalah yang tersebut
Dalam berpikir komputasional itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu D apa? Dekomposisi. Dekomposisi ini apa? Dia memecahkan masalah Dekomposisi itu memecahkan masalah yang besar, yang tadinya masalah itu besar sekali, susah sekali, dia menjadi masalah yang lebih kecil. Contoh yang pernah liburan. Nah, semua pernah liburan kan? Sebelum kamu pergi liburan, coba. Sebelum kamu pergi liburan, apa yang kamu tentukan? Pasti ada biayanya kan? Ada kendaraannya, ada bekalnya nanti, baru apa lagi? Ada waktunya kira-kira kapan, baru berapa hari, kan seperti itu. Nah, kedua apa? Coba di situ ada contohnya apa? Mengidentifikasi bagian-bagian dari yang paling penting, mengisolasi masalah, kemudian mengembangkan solusi yang lebih efektif. Selanjutnya yang kedua apa? Mengenali Selanjutnya apa? Mengenali pola. Misalnya ada pola bilangan 2, 4, 6, 8, 10. Oke, lihat pola bilangan ini. Dia pakai pola apa? Pakai pola apa? 2, 4, 6, 8, 10. Genap, loncat 1 kan? Jadi untuk selanjutnya ada bilangan berapa di ujung? 12. Semangat dulu. Lisa pimpin dulu, tepuk semangat. Semua berdiri boleh? Ayo dong. Semangat Mas Aziz, semangat Kak Puloyo. Tadi sudah sarapan? Sudah makan? Itulah.
membuat kita dapat mengembangkan solusi yang lebih baik dan lebih efektif. Yang terakhir, penerapannya. Kapan kita bisa terapkan berpikir komputasional ini? Coba, siapa yang bisa? Dalam kehidupan sehari-hari yang seperti apa? Jadi, berpikir komputasional itu dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari ketika kita mengalami masalah-masalah yang kompleks. Bisa dipahami? Sekarang coba, kalian sudah duduk berkelompok. Enci mau kasih kalian kerja dulu proyek. Silahkan dilihat. Setelah kalian kerja sebentar, Enci akan panggil perwakilan satu kelompok 2 orang untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Lihat di situ perintahnya. Tulis nama kelompok dan kelas di atas, kemudian kamu jawab, kamu kerjakan lembar-lembarnya itu ada 3 langkah, oke? Silahkan dikerjakan. Enci kasih waktu berapa yang cukup? 10 menit? 10 menit saja cukup. Membuat rencana perjalanan ke tempat wisata lokal. Wisata lokal di sini Botas. 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Lihat itu, baru diskusikan dengan teman-temannya. Kira-kira apa tujuanmu untuk jalan-jalan? Kalau untuk tempat wisata yang akan kita kunjungi, tulis di situ semua serentak karena di sini hanya ada 1 tempat wisata, Botas. Toh? 4. Iya. Sudah. Apa itu? Kalau yang tidak paham ditanyakan. Oke, kelompok 1 silakan maju di depan. 2 orang. Oke, perhatian yang lain. Dengar presentasi dari temanmu. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pelan-pelan sedikit, jangan terlalu cepat. Berapa hari?
hari pertama apa, hari kedua apa. Terus, nah, selanjutnya coba Christine yang paparkan untuk langkah ketiga. Apa informasi yang paling penting yang kita perlu untuk tahu membuat rencana perjalanan, menyiapkan apa yang dibutuhkan dari apa yang kita dapat gunakan dalam rencana perjalanan dan membuatnya lebih sederhana. Orang tuanya Indra Sunisi, Linasa, Khalifah Imam, Muhammad Al-Fatih, Alwan Tadino, Nur Hanusa Rasul, Nur Fatina, Khalifah. Komputasional, Marina Turi, Hikmawati Berdono, oke. Nabila Apa ada Abdullah, yang perlu ditambahkan dari kelompok lain? Oke, Azizah. sudah bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok supaya satu. nama-nama yang diberikan kepada orang tua yang Oke, berkembang. silakan kelompok satu kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok dua, silakan presentasikan proyek Anda. Selamat siang. Selanjutnya kami dari mana? Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Oke. Dari kelompok lain bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok tiga maju. Sekuat suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telaga. Telaga mana? Telaga Dungkian. Oke. Oke. Bagaimana? Ada yang bertanya? Jadi itu tadi perjalanan kelompok 3 ke Telaga. Oke. Kalau sudah tidak ada yang menambahkan dan bertanya, kelompok 3 bisa kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan. Oke. Langkah 1 buat
Memasang rencana perjalanan yang lengkap, dan jelas. Barang-barang yang tidak diperlukan. Oke. Ada yang perlu ditambahkan? Oke, kalau tidak ada silakan kembalikan tempat duduknya. Beri aplaus untuk kelompok satu. Lihat. Dari semua rencana liburan kalian, tempatnya sama, tapi rencananya beda kan? Ada yang selama perjalanan menyanyi, ada yang selama perjalanan cuma berbicara, ada yang selama perjalanan menggambar. Beda-beda kan? Nah, itu karena muncul dari pikiran kalian sendiri, tidak meniru pikiran orang lain. Kalau cuma copy paste ikut-ikut yang lain, pasti semuanya sama. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini? Sebelum kita akhiri, jadi bisa simpulkan bahwa berpikir komputasional itu ialah kita dituntut untuk bisa berpikir seperti apa tadi?